Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Linda Sari. ID number 1864009. I'm from PC Class A. In here, I will explain strategy 16 about use clause connector subject correctly. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan clause connector itu? Clause connector is word that is used to join or to connect clauses in order to form sentence that about grammatical and logical. There are three groups of clauses connector which are going to be discussed in the present meeting, such as subordinating conjunction, coordinating conjunction, and sentence connector. In some cases, non-clause connector is not just a connector. It can also be the subject of the clause at the same time. Non-clause connector. Di sini ada who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Non-clause as object, kuncinya yaitu subject, verb, non-connector, and verb. Dan non-clause as subject itu kuncinya non-connector, verb, and verb. Okay, maybe directly on the example. In the first example, I know what happened. I di sini sebagai subjek, know sebagai verb. Tetapi di sini know sebagai verb transition karena diikuti oleh objek. Non clause-nya yaitu what happened, yang di situ ada happened sebagai verb dan what sebagai connector dan sebagai subjek. What di sini yaitu mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai connector atau penghubung antara dua klausa dan sebagai subjek dari klausa tersebut. Nah, itu yang dinamakan non-clause as object of verb. In the next, we are concerned about who will do the work. Di sini, we sebagai subjek dari are, concerned itu sebagai verb, about itu merupakan preposition. Nah, lalu non-clause-nya yaitu who will do the work, yang di situ ada who sebagai connector dan sebagai subjek dari will do. Selain sebagai non-clause, kata who will do the work tersebut itu juga sebagai objek dari preposition about. Nah, itu yang dinamakan dengan non-clause as object of preposition. In the second example, what happened was great. Di sini subjeknya yaitu what happened, was sebagai verb. Sedangkan non-clause-nya juga what happened, yang di situ ada what sebagai subjek dari klausa tersebut dan sebagai connector yang menghubungkan antara dua klausa. Pada contoh ini yang dinamakan non-clause as subject. In the next, whoever is coming to party must bring a gift. Di sini non-clause-nya yaitu whoever is coming to party, yang di situ ada whoever merupakan connector dan juga sebagai subjek dari kata is coming. Nah, untuk subjeknya dari kalimat
whoever is coming to party must bring a gift itu, yaitu subjeknya adalah whoever is coming to party. Berarti kata whoever is coming to party ini sebagai noun clause dan juga sebagai subjek dari must bring. Nah, ini yang dinamakan noun clause as subject. Nah, di sini ada contoh soal. Bla 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 was on the television made me angry. Nah, pada contoh soal di situ itu was sebagai verb dan made juga sebagai verb. Tadi kan di awal sudah disinggung bahwa noun clause subject itu harus terdiri dari non connector, verb, and verb. Nah, di sini juga pada contoh soal ini bentuknya sama, tinggal di situ menambahkan clause connector-nya. Nah, di situ pada pilihan A dan B itu bukan merupakan clause connector. Sedangkan yang C dan D itu merupakan clause connector, yaitu what dan when. Tetapi pada non-clause connector subject correctly di sini itu when tidak termasuk. Berarti the best answer is C, yaitu what. Untuk soal latihan di situ bla 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 began their existence as ice crystal over most of the earth seems likely. Di situ begin sebagai verb and seems sebagai verb. Di situ sama bentuknya dengan contoh soal di atas. Kita tinggal menambahkan clause connector-nya saja. Dilihat dari pilihannya A dan B itu bukan termasuk clause connector. Sedangkan yang C dan D itu, kalau yang D itu juga bukan merupakan clause connector. So the best answer is C. What if raindrops? I think enough might be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.